masih bisa mempertahankan keyakinannya ketika mereka menggunakan akal untuk menelaah Bibelnya. Mustahil. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Coba Anda telah diri Anda hari ini. Apakah masuk akal? Apakah diterima oleh akal saudara? Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi isap tete. Akal Anda sehat nggak itu? Enggak. Akal Anda dimatikan oleh Paulus. Apakah masuk akal Anda Tuhan pencipta langit dan bumi yang begitu dahsyat menghancurkan Sodom Gomora, menenggelamkan Nuh, Bahtera Nuh menjadi bukti sampai hari ini masih ada, Firaun menjadi bukti sampai hari ini masih ada, tiba-tiba saja turun menjadi seenggok bayi Yahudi yang tak berdaya? Masuk Anda di akal Anda enggak itu? Enggak masuk. Tetapi kata Paulus, aku membinasakan itu semua demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Sadari itu saudaraku. Jadi saya katakan sekali lagi, antara Nabi Muhammad dengan kaumnya tak ada penghalang, tak ada batu sandungan. Tetapi antara Yesus dengan Kristen, di tengah-tengahnya muncul pembinasa keji yang bernama Paulus yang membengkokkan ajaran Tuhan menuju kepada ajaran paganisme. Itu fakta. Silakan. Ya. Jadi semua mengambil ayat-ayat tentang Paulus membunuh sidang jemaat pada saat Paulus yang namanya masih Saulus sebelum dia bertobat. Jadi memang ada kehidupan yang lama, ada kehidupan yang baru dari Paulus. Kehidupan yang lama dari Paulus memang dia sebagai pengikut hukum Taurat yang sangat taat, sehingga pada saat itu dia ingin membunuh pengikut-pengikut Yesus yang dikatakan sama seperti dikatakan bahwa mereka menduakan Tuhan, sehingga dia membunuh. Tapi setelah dia ditarik oleh Tuhan, dia sadar, setelah dia menjadi rasul, dia tidak satu kali pun mengangkat senjata untuk membunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, semua mengatakan menawan setiap pikiran bertaat kepada Kristus, ditawan, dibinasakan dan lain sebagainya di dalam 2 Korintus 10. Baca ayat yang sebelumnya, Bang, bahwa di situ dikatakan, karena senjata peperangan kami itu bukannya menurut keadaan dunia, melainkan kuasa Allah. Artinya, itu bukan hal secara wujud fisik di dalam dia mengadakan peperangan. Tapi itu mempunyai makna bahwa dia memberitakan Injil walaupun di tempat-tempat yang sangat bahaya sekalipun dia akan menawan dengan apa? Dengan hikmat, dengan kebijaksanaan dan Tuhan untuk dia menyatakan Injil itu, tentang kebenaran itu, bukan mengangkat senjata. Coba abang baca di dalam sejarahnya kehidupan dari Rasul Paulus, di mana dia mengangkat senjata setelah dia menjadi rasul. Tidak ada. Tidak akan pernah abang temukan, karena itu memang tidak ada, kecuali sebelum dia menjadi rasul, namanya masih Saulus. Setelah dia bertobat, sedangkan mereka membunuh dia sekalipun, ditawan walaupun dia tidak salah, dia tidak melawan, dia ditampar, dia ditempeleng, dia dipenjarakan, dia tidak melawan mereka. Dia tidak menggunakan kekuasaannya sebagai warga negara Rom pada waktu itu. Jangan mengangkat ayat-ayat yang tentang kejadian hidupnya yang lama. Dia menceritakan tentang hidup yang lama dan hidup yang baru di dalam Tuhan, itu diceritakan di kitab suci. Masa mengangkat Paulus sebagai pembunuh pada saat dia masih Saulus mengikut hukum Taurat pada masa itu. Angkatlah kehidupannya setelah dia menjadi rasul. Bang, semua bisa angkat. Selidik di mana bahwa dia pembunuh binasakan tentang menyembah kepada Tuhan. Ya, dalam iman kekristenan kami meyakini bahwa Tuhan kami itu dia menyatakan dirinya menjadi manusia. Apa salahnya dengan keadaan menjadi manusia? Dia lahir dari perempuan yang suci. Memangnya kalau kita katakan sebagai manusia, kesucian dari seorang perempuan di mana?
Dan itu suci, perawan suci. Dia bukan lagi ada perempuan yang tidak suci, dia lagi ada perempuan yang suci, dikatakan firman Tuhan. Dan saya pikir orang muslim pun mengakui akan hal itu. Dia lagi dari Roh Kudus. Oke, gantian kita. Boleh aku komen Bang Juma? Sabar dulu bang. Suara saya kedengaran nggak ini teman-teman? Bang Juma, lanjut, aman. Oke. Aman. Baik. Saudara mengatakan Paulus bertaubat. Justru itulah bukti kalau dia yang menggenapi daripada pembinasa keji itu. Karena terus duduk di tempat kudus setelah dia membinasakan. Dan itu berkesesuaian dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesus tentang orang yang bertobat angkatan jahat itu. Matius 12 nomor 43 sampai 45, coba Anda baca tuh Matius 12 tuh. Ada pembinasa keji yang bertobat setelah iblisnya keluar dari tubuhnya. Iblis ini keluar mencari iblis yang lain, lalu menemukan ada 7 iblis lagi yang lain yang lebih jahat. Diajaknya masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Apa yang terjadi menurut Yesus? Keadaan orang tadi jauh lebih jahat daripada keadaannya semula. Pada saat dia membunuh, iblis di dalam tubuhnya cuma 1 iblis. Pada saat dia setelah bertobat, iblisnya masuk menjadi 8 iblis. Sehingga Yesus mengatakan, ini akan dialami oleh angkatan jahat ini. Baca dalil itu. Nah, ketika saudara mengatakan beliau bertaubat, saudaraku, orang yang berakal sehat, mending mereka mati dibunuh dengan ucapan la ilaha illallah. Mending dia mati dengan ucapan itu. Tiada Tuhan selain Tuhan yang mengutus para nabi. Mati digorok oleh Paulus itu jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih selamat daripada mati dalam keadaan menyembah makhluk kuburan dari ajaran Paulus. Kalau Paulus hari ini datang, saya kasih leher saya kepada Paulus. Paulus, mending kau tebas leher saya daripada kau matikan akal saya sampai saya percaya Tuhanku turun ke bumi menjadi bayi. Paulus, mending kau tebas leherku sekarang sebelum kau doktrin saya, sebelum kau sesatkan saya beriman kepada penciptaku turun menjadi manusia. Paulus, mending kau bunuh saya saat sekarang dengan kalimat la ilaha illallah daripada kau sihir saya, kau sesatkan saya, kau ajarkan doktrin dan dogma pencipta langit dan bumi turun menjadi bayi netek sama ibunya. Adalah lebih baik kau binasakan tubuh saya daripada kau binasakan saya kekal di dalam api neraka jahanam. Apakah Anda tidak sadar apa yang Anda bela, apa yang Anda perjuangkan dengan embel-embel Tuhan turun ke bumi jadi manusia, nebus dosa manusia untuk kemudian menyelamatkan orang-orang berdosa? Apakah Anda tidak sadar itulah akibat daripada pembinasa keji melakukan aksi-aksi membinasakan manusia? Kenapa Anda mengatakan Tuhan turun ke bumi, lahir dari perawan yang suci? Kenapa Anda bisa percaya seperti itu? Karena Anda sedang dibinasakan. Kenapa bisa dibinasakan? Tadi saya katakan kepada saudara apa yang diterangkan Paulus dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Apa yang dikatakan? Kecerdasan dibunuh, kecerdasan dihilangkan, bahkan kemampuan Tuhan, pengetahuan Tuhan ditawan. Kira-kira ada nggak kebodohan di atas kebodohan seperti itu? Pengetahuan Tuhan ditahan, pengetahuan Tuhan dikebiri, firman Tuhan dihapuskan. Bahkan dengan lisannya sendiri apa kata beliau? Taurat yang menghantarkan orang-orang Israel selamat memperoleh hidup kekal oleh Paulus disebutnya sebagai tinja. Ini masuk akal nggak? Nggak masuk akal lagi bagi mereka yang sudah mati akal. Kenapa? Karena Paulus mengatakan kami mematahkan pengetahuan, kecerdasan manusia. Untuk apa kau matikan akal manusia, wahai Paulus? Supaya aku mampu menggiring mereka kepada Kristus Yesus. Inilah yang kalian alami sekarang.
Kalian tahu tak ada perintah menyembah Yesus. Kenapa kalian bisa digiring ke sana? Kalian tahu Yesus ibadahnya hari Sabtu. Kenapa kalian bisa digiring ke hari Minggu? Kamu tahu sunat itu perjanjian kekal Tuhan. Kenapa kalian tidak bersunat? Kalian tahu haramnya babi itu adalah perintah Tuhan. Tapi kenapa kalian berpesta dengan babi? Karena pembinasa keji telah membinasakan akal sehat. Bahkan firman Tuhan pun dihujatnya. Boleh aku komen, Bang Zuma? Ya. Jadi, saudaraku, saya katakan kepada saudara bahwasanya pembinasa keji itu tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus, sehingga hari ini kamu menemukan diri saudara agak lain daripada saudara-saudara kita dari Bani Israel. Silakan. Saya jawab ya, langsung ya. Sabar Bang. Karena nanti mereka katakan saya nggak mampu jawab. Nanti gantian. Jadi pernyataan Bang Suma bahwa seolah-olah untuk menyembah Yesus itu adalah perintah dari Paulus, sehingga kami pengikut Paulus. Padahal sangat jelas dalam firman Tuhan. Di awal diskusi saya sudah jelaskan di awal bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan sang kebenaran saya sudah katakan pasti, sang kebenaran dalam iman Abang pun itu sang kebenaran hanya Allah. Sang hidup itu hanya Allah di dalam pandangan iman Abang. Dan Yesus mengakui bahwa dialah sang hidup dan sang kebenaran, bahkan sang hidup itu. Yang kedua, hal-hal yang menyatakan tentang ketuhanan Yesus. Yesus berkata, malaikat itu adalah miliknya. Yang ketiga, bahwa dia berkata, dia berkuasa mengampuni. Yang keempat, dia berkata bahwa segala kuasa baik di langit dan di bumi adalah miliknya. Yang kelima, dia berkata bahwa ada kemuliaan di hadirat Bapa yang sudah ada sebelum ada dunia ini ada pada Yesus. Yang keenam, bahwa dia katakan bahwa dia adalah jalan kebenaran. Akulah kebangkitan dan hidup. Dia adalah kebangkitan hidup. Bahkan dikatakan lagi yang keberapa tadi, bahwa dia akan menyediakan tempat di surga. Bahkan dia akan membawa setiap pengikutnya untuk masuk ke surga. Dan dikatakan bahwa dia adalah awal dan yang akhir. Kalau awalnya akhir itu bicara tentang kekuasaan keilahian. Jadi pernyataan tentang kenapa Kristen menyembah Yesus itu sudah sangat jelas. Penyembahan yang dikerjakan baik oleh orang buta yang disembuhkan oleh Yesus, baik oleh Thomas, baik oleh Filipus, itu tidak ditolak oleh Yesus. Penyembahan rasul-rasul, penyembahan orang yang disembuhkan oleh Yesus, itu tidak ditolak oleh Yesus. Tapi memang pada saat itu ada batasan-batasannya untuk menyatakan tentang keilahian Yesus. Orang Yahudi tahu pada saat dia berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu penghujatan di pandangan Yahudi. Pada saat dia berkata aku dan Bapa satu, Yohanes 10:30, mereka melontari dia dengan batu. Sehingga mereka berkata bukan karena perbuatan baik kami mau lontari engkau dengan batu, tapi karena engkau seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi banyak hal yang menyatakan bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Keterangannya dalam Yohanes 1, firman menjadi manusia. Kalau akal abang tidak nyampe, tidak mau menerimanya, itu hak abang. Tapi dalam penjelasan kitab suci kami sangat jelas dan sangat lengkap menjelaskan tentang kebenaran itu. Dan itu tidak bisa dibantah. Bang Suma nggak mampu bantah. Bang Suma akan lari kemana-mana dengan ayat yang Bang Suma angkat. Bahkan Bang Suma kembali mengatakan di dalam 2 Korintus 10. Saya buka ayatnya ini. Ayatnya 2 Korintus 10 ayat 10. Ini ayatnya, bahwa karena senjata peperangan kami itu bukannya menurut keadaan dunia. Jadi bukan senjata dunia yang dimaksud, bukan senjata menurut keadaan dunia, melainkan kuasa Allah akan merobohkan kota yang teguh-teguh. Ini bukan bicara tentang peperangan dengan senjata-senjata,
menjatuhkan segala bicara orang dan segala perkara yang melawan marifat Allah. Jadi menjatuhkan bicara yang melawan marifat, bukan menjatuhkan marifat atau kepandaian Allah. Semua keliru memutarbalikkan ayat-ayat ini. Dan kami menawan tiap-tiap pikiran bertaat kepada Kristus. Dengan apa? Dengan kuasa Allah, bukan dengan berperangan dan senjata. Jangan membelokkan pengertian kitab suci kami, Bang. Ini ayatnya jelas, bukan pengertian secara dalam pengertian Bang Suma bahwa itu perangan, itu pembunuhan karakter, itu pembunuhan pikiran. Tidak demikian. Tapi ada maksud-maksud yang mungkin Bang Suma sudah ngerti, tapi Bang Suma belokkan artinya. Ini karena senjata perang kami bukannya menurut keadaan dunia. Udah jelas itu, nggak usah diulang lagi. Ya itu aja, makasih. Oke, baik. Saudara, sekali lagi, jangan kamu menyanjung Yesus di hadapanku. Yesus itu sudah betul. Kesaksian Yesus, dia ini mengajak Bani Israel menyembah kepada Elohim. Kesaksiannya dia hanya rasul. Dia mengatakan apa? Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah betul. Bapakku yang mengutus aku, yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tak pernah kau dengar. Mengutus aku, kesaksianku itu aku utusan. Jadi saudara berupaya dia Tuhan, dia Tuhan, dia Tuhan itu karena apa? Karena akal saudara sudah dibinasakan oleh Paulus. Kalau Anda mengatakan hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus, Anda baca Matius 19, orang-orang sesama dengannya bertanya, Guru, apa yang harus kami kerjakan supaya kami memperoleh hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Ada perintah Elohim menyembah Yesus rupanya. Hah? Ada perintah Yesus supaya kita merasulkan Paulus rupanya. Perintah Bapa untuk merasulkan Paulus. Ada gitu kitab Tanak bercerita Paulus. Ada ketika itu diceritakan kemudian bahwa Elohim mengajarkan kita percaya kepada kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, ada gitu. Saudaraku, Yesus hanya menjadikan ajaran Musa sebagai kiblat. Ketika Yesus berkata-kata, kata beliau, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Selesai. Mukjizat yang aku lakukan adalah mukjizat yang aku lakukan sehari ini. Itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Selesai. Jadi mulai Yesus lahir sampai Yesus terangkat meninggalkan bumi, seluruhnya itu hanya aspek kemanusiaan. Tak ada aspek malaikat pada dirinya, tak ada aspek roh jahat pada dirinya, tak ada aspek binatang pada dirinya, tidak ada aspek yang lain pada dirinya selain aspek manusia, rasul, utusan Tuhan. Dari mana aspek ketuhanan ini muncul, dinobatkan, disandarkan, ditempelkan kepada Yesus? Dari sang pembinasa keji, Paulus. Ada ajaran. Hari ini Anda mengurai apa ajaran Yesus yang menyebabkan dia menjadi Tuhan? Tak ada. Kalau Anda baca Roma 14 nomor 9, ternyata penyebab Yesus jadi Tuhan karena dia keluar dari kubur. Baca itu dalil. Baca itu dalil. Baca khotbah Petrus kisah para rasul 2 nomor 36. Rupa-rupanya untuk menjadi Tuhan, Yesus kudu harus disalib dulu. Rupa-rupanya untuk menjadi Tuhan, Yesus harus dikubur dulu. Untuk jadi Tuhan, kudu dia keluar dari kubur dulu. Ini ajaran siapa? Ajaran sang pembinasa keji. Gampang kok untuk paham itu. Sederhana kok untuk memahami itu. Jadi ketika saudara membawa pengajaran Yesus, tak ada secuil pun, satu butir debu pun yang bisa menjadikan Yesus manusia ini menjadi Tuhan. Tak ada.
Tak ada. Apa? Jalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia. Membangkitkan orang mati, dia membangkitkan sebagai manusia. Apalagi? Dia berkata-kata, dosamu telah kuampuni, dia berkata-kata sebagai manusia. Lalu apa yang bukan manusia pada Yesus? Tak ada. Yang bukan manusia pada Yesus hanyalah doktrin dogma sang pembinasa keji yang mematikan akal sehat. Anda kemudian memprotes pernyataan-pernyataan dalil yang saya bacakan. Anda melakukan pendekatan bahasa Indonesia, saya melakukan pendekatan original teksnya. Kenapa? Paulus ketika menulis surat, dia menulis surat kepada orang-orang yang menggunakan bahasa Yunani, bukan menggunakan bahasa Indonesia. Berarti untuk menggali rasa bahasa yang digunakan Paulus, kudu harus masuk ke original teks daripada data tersebut. Kalau Anda melihat dari 1 Korintus 1 nomor 19, itu Paulus sedang mencoba untuk mengutip Yesaya 29 nomor 14. Tapi sayangnya Paulus ketika andai saja dia berhadapan denganku, aku akan mengatakan kepada Paulus, bro, abangku Paulus, ente salah kutip dalil. 1 Korintus 1:19, karena tertulis, aku akan menghilangkan apa? Kecerdasan siapa? Orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Dia mengutip Yesaya 29 nomor 14, tapi salah kutip. Berpura-pura sembunyi di balik kitab Yesaya, padahal itu doktrin dia sendiri. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar. Semakin orang belajar teologi, kalau Anda mendudukkan kemudian agama Kristen sebagai rujukannya, semakin belajar teologi, semakin bahlul, semakin jauh dari kebenaran, semakin jauh dari kecerdasan, semakin jauh dari ilmu pengetahuan, semakin jauh dari logika sehat. Dan kata Paulus, kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Apakah ini bukan pembinasa nih? Ketika manusia akal sehatnya dioperasi, diobo-obo akalnya, dicabut akalnya, maka manusia itu akan hidup seperti kera. Akal dimatikan, manusia itu seperti monyet. Tapi semonyet-monyetnya monyet, tidak ada monyet yang menyembah sesamanya monyet. Ini manusia, akalnya dibinasakan, maka jatuh kepada kondisi mereka menyembah kepada sesamanya makhluk. Ini yang terjadi, ini fakta. Sehingga kalian yang menjadi korban keteteran. Oh, dia Tuhan pada saat ini, pada saat kapan dia Tuhan? Pada saat kapan? Pada saat dia makan ikan goreng, pada saat dia keluar dari kubur, pada saat dia tidur di atas perahu, pada saat dia netek sama ibunya, pada saat mana dia Tuhan? Oh, pada saat dia melakukan pekerjaan mujizat tanda dahsyat dan semua. Diam. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat, seluruh kekuatan, seluruh tanda-tanda yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan saat ini, dan pekerjaan itulah yang bersaksi titik dua bahwa Bapa Elohim lah yang telah mengutus aku. Selesai. Lalu sisi ketuhanannya dari mana? Dari manusia yang akalnya sudah mati, dibunuh oleh sang pembinasa keji. Sekali lagi saudaraku, saya katakan kepada saudara, andai Paulus datang sekarang ini di depan Bang Suma mengancam golok di leher Bang Suma, apa ku katakan sama beliau? Sekarang juga kau tebas leherku sebelum kau jadikan aku sebagai korbanmu, kau matikan akalku dengan sihirmu. Ingat, sekali lagi ingat. Nih camkan, catat. Paulus pernah diproklamirkan, pernah dikampanyekan, pernah dipromosikan oleh iblis kalau Paulus itu adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Iblis pernah mempromosikan Paulus kalau Paulus ini adalah jalan untuk menyelamatkan manusia kepada hidup yang kekal. Anda baca di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Iblislah yang memproklamirkan Paulus tentang kerasulannya. Dan ingat, ketika Anda membaca 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus sendiri yang mengatakan bahwa di dalam tubuhku ada iblis yang kerjanya menggocok aku.
Dan kalau lebih jauh lagi Anda memandang Bible, surah-surah Paulus khususnya, Anda baca Roma 7, Anda akan tamat bahwa pada diri Paulus itu ada dua pekerjaan. Yang pertama pekerjaan Tuhan, yang kedua adalah pekerjaan iblis. Dan Paulus menundukkan pekerjaan-pekerjaan iblis itu sebagai skala prioritas dalam mengajarkan agama Kristen. Anda boleh baca. Buka Roma 7 sekarang, kita semua yang menjadi saksi di sini, ternyata Paulus lebih tunduk kepada ajaran iblis daripada tunduk kepada ajaran Tuhan. Saya bisa buktikan datanya. Nah, inilah yang kalian ikuti hari ini. Makanya ketika Paulus mengajarkan makan babi, Paulus tak makan babi. Ketika Paulus mengajarkan jangan bersunat, Paulus tetap aja bersunat. Paulus mengajarkan kemudian meninggalkan sabat, beliau tetap aja sabat. Ketika Paulus mengajarkan kemudian untuk jangan makan, silakan makan babi, Paulus tidak makan babi. Ketika Paulus mengajarkan korban cuma sekali saja, yaitu darah manusia, Paulus ketika ke Yerusalem dia bertobat dan mempersembahkan lagi persembahan ajaran Nabi Musa. Jadi Paulus mengajarkan membinasakan orang lain, sementara dia menyelamatkan dirinya dari ajaran tersebut. Ini yang harus Anda pahami. Ini yang Anda harus camkan baik-baik, bahwa pembinasa keji itu menghantarkan manusia anak keturunan Adam mematikan akal sehat. Gantian beritakan kebenaran. Silakan. Saya dulu ya, beritakan kebenaran. Oke. Ya, oke. Saya. Sebentar dulu beritakan kebenaran. Saya dulu. Bang Jospen, silakan Bang Jospen. Sebentar. Tadi kau bilang gantian, oke, baik. Begini Bang Zuma, Matius 24 ayat 15 sampai 22 ya. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, dari mana Yesus mengutip ini? Dari Daniel 11 ayat 31. Jadi ayat menerangkan ayat, Alkitab cukup menerangkan dirinya sendiri. Daniel 11 ayat 31 mengatakan, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Baik, Matius 24 ayat 15 mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, menurut Nabi Daniel, siapa pembinasa keji itu? Itu adalah tentara yang akan muncul, yang akan menajiskan tempat kudus, yaitu bait suci Yerusalem. Dari mana kita tahu? Matius 24 ayat 15 itu paralel dengan Lukas 21 ayat 20. Kalau kita baca lagi keterangannya, Lukas 21 ayat 20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Artinya keruntuhan Yerusalem atau bait suci yang ada di Yerusalem. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa itu, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, ini tergenapi ketika pada tahun 70 Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem. Pada saat itu, pada saat perayaan Hari Paskah, biasanya kalau perayaan Hari Paskah, orang Yahudi rame-rame berduyun-duyun ke bait suci untuk merayakan Paskah. Nah, kemudian
sebelum pengepungan Jenderal Titus, ada Jenderal Flavius tahun 67-an. Dia mengepung Yerusalem, kemudian tiba-tiba dia mundur. Nah, orang Yahudi merasa mundurnya Jenderal Flavius ini suatu kemenangan bagi mereka, tangan Tuhan. Nah, ketika orang Kristen melihat bahwa Yerusalem sudah dikepung oleh Jenderal Flavius kemudian tiba-tiba mundur, mereka teringat akan Matius 24 ayat 15 ini. Akhirnya mereka lari. Mereka lari ke pegunungan Pela, ke seberang sungai Yordan. Nah, jadi orang Kristen lari. Kemudian tiba-tiba tahun 70 dikepung lagi lah ini pada saat perayaan Paskah. Pada saat perayaan Paskah itu rame kota Yerusalem dari seluruh penjuru Israel karena merayakan Paskah ya. Nah, Lukas tahun itu gimana sih? Gimana? Sebentar Yosef, sebentar Yosef, sebentar. Gantian kita. Kau baik bantah setelah saya terangkan. Nanti. Nah, kemudian datang Jenderal Titus karena orang Yahudi yang di Yerusalem itu tidak mau menyerah, akhirnya dibantai habislah mereka. Apa yang terjadi? Kota Yerusalem akhirnya bait suci Yerusalem akhirnya dirubuhkan. Itulah penggenapan dari Matius 24 ayat 2. Matius 24 ayat 2 mengatakan begini. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, makanya dalam Matius 23 ayat 38 Tuhan Yesus mengatakan, "Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi." Padahal di Matius 21 dua pasal sebelumnya Yesus mengatakan dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa." Tetapi jadi Yesus mengatakan bait suci yang di sana itu adalah rumahku. Tetapi di Matius 23 dikatakan rumahmu akan ditinggalkan menjadi sunyi. Nah, itulah makanya tahun 70 sampai pada hari ini digenapi. Tidak ada satu batu pun bertumbuk tertindih di atas bait suci Yerusalem. Kemudian di Matius 24 ayat 24 mengatakan begini. Sebentar. Di Matius 24 ayat 24 mengatakan begini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Sejak itu orang Yahudi menjadi diaspora dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan kita lihat partapakan atau tanah tempat pendirian bekas lahan pendirian bait suci Salomo didirikan di atas yang lain. Itulah makanya tergenapi itu semua. Terima kasih Bang Zuma. Tuhan Yesus memberkatimu. Silakan Joseph. Kau bilang tadi mereka teringat akan kitab Matius. Belum ada kitab Matiusnya. Orang 85. Lanjut lagi Zuma. Baik, jadi saya tanggapi begini saudaraku. Harusnya Anda malu membawa data ini. Karena data ini sampai hari ini 2026, kelompok yang kemudian di luar pengajaran penyembahan terhadap ilah Abraham, ilah Ismail, ilah Ishak itu hanya Kristen. Yang mengobok-ngobok kota Yerusalem Palestina itu yang menginjakkan kaki di luar daripada Bani Ismail dan Bani Ishak itu Kristen. Tak ada Hindu, tak ada Buddha. Harusnya Anda malu. Ini kita masuk dalam data yang saudara bawa di Lukas 21. Anda baca nomor 8-nya dulu dong. Apa kata Yesus? Ketika murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah itu terjadi? Kapan itu terjadi?" Yesus mengatakan apa? "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka." Jangan kamu mengikuti mereka. Ini Yesus berbicara tentang pembinasa keji. Baca nomor 12-nya. "Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dulu. Kamu akan dianiaya dulu. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dulu. Kamu akan dimasukkan ke dalam penjara-penjara dulu. Kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dulu, kepada penguasa-penguasa dulu, oleh karena namaku." Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Sang pembinasa keji. Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap murid-murid Yesus angkatan pertama? Paulus, pendiri agama Kristen. Makanya dikatakan di Lukas 21 itu nomor 32-nya apa katanya? "Aku berkata
sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Berarti pembinasa keji itu hadir di situ, tidak berlalu sebelum pembinasa keji itu hadir. Siapa yang hadir di sana? Antara Yesus dengan Kristen, Paulus, tak ada yang lain. Maka Kristen ini adalah buah dari ajaran Paulus sang pembinasa keji. Itu nggak bisa Anda bantah. Semakin Anda menguli-uli data-data yang ada di Bible, semakin Anda dihantarkan kepada keadaan bahwa buah dari penyesatan nabi palsu itu adalah bernama Kristen. Itu fakta, itu real. Bagaimana mungkin manusia bisa sampai kepada Tuhan kalau akal dimatikan? Bagaimana mungkin orang bisa sampai kepada Tuhan kalau firman Tuhan itu kemudian dihapuskan? Bagaimana mungkin orang bisa sampai kepada keselamatan kekal kalau firman Tuhan dihapus dan surat-surat kepompong yang dijadikan sebagai pijakan? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Paulus salah kutip di dalam Yesaya 29 nomor 14. Karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Paulus. Apa akibatnya kalau kecerdasan kita dihapuskan? Apa akibatnya kalau kecerdasan orang-orang terpelajar, orang-orang yang berpikir itu dihapuskan? Kemampuan berpikir kita ini dilenyapkan, kira-kira kita jadi apa itu? Makanya saudaraku, makanya Bible itu kalau Anda telaah tidak akan menghantarkan Anda sampai kepada keselamatan kalau menggunakan akal sehat. Tapi kalau Anda manut saja mendengarkan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, maka Anda akan sampai kepada apa yang Anda inginkan, yaitu keselamatan, tapi semu. Pahami itu. Pahami itu dengan seksama, bahwa Paulus memang menghantarkan pengikutnya untuk menghilangkan akal sehat. Masuk akal tidak? Diimani ada Tuhan turun ke bumi, mengosongkan dirinya. Setelah kosong, tidak mempertahankan keilahiannya, tiba-tiba dari manusia bisa menjadi Tuhan kembali. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan Tuhan yang sudah kosong dari ketuhanan ini menjadi Tuhan kembali? Ada Tuhan mengosongkan ketuhanannya, tidak mempertahankan sisi ketuhanannya, melainkan manusia. Hilang nggak keilahiannya? Hilang. Bisa nggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Nggak bisa. Ada nggak dalilnya seperti itu? Ada. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, bagus. Kalau begitu, setelah kau jadi manusia, yang membuat kau menjadi Tuhan kembali siapa? Kan lu tidak bisa lagi berbuat apa-apa dari diri lu sendiri kan? Ya. Lalu untuk menjadi Tuhan, siapa yang membuat kau menjadi Tuhan? Aku sendiri. Bohong lu. Tadi kau katakan kau tidak bisa berbuat apa-apa dari diri lu sendiri. Sekarang yang menjadikan diri lu kembali kepada posisi Tuhan siapa? Oknum lain. Inilah yang tidak disadari, inilah yang tidak dipikirkan oleh saudara kami Kristen. Kenapa? Karena Kristen sejatinya akalnya sudah dimatikan. Inilah yang disebut pembinasa keji. Kenapa Paulus disebut pembinasa dan juga keji? Karena menggiring manusia untuk menghilangkan akal sehat. Manusia yang sejatinya jadi pemimpin di atas muka bumi, tiba-tiba menjadi bahlul karena otaknya dihapuskan, akalnya dimatikan oleh Paulus. Mustahil orang masih bertahan di agama Kristen kalau mereka menggunakan akal sehat dalam konsep bertuhan. Mustahil Kristen masih bisa mempertahankan keyakinannya ketika mereka menggunakan akal untuk menelaah Bible-nya. Mustahil Kristen masih menyembah Yesus di waktu yang sama juga dia menggunakan akal sehatnya. Itu mustahil. Jadi sekali lagi saya katakan saudaraku, sampai detik ini kita sudah berdebat hampir 1 jam, belum ada bantahan kalau Pauluslah pembinasa keji itu. Kenapa? Sebagai pembinasa keji, Paulus menjadikan pengikutnya manusia-manusia yang tadinya cerdas menjadi blow on karena otak harus lepas, akal harus tidak berfungsi. Itulah fakta. Itulah fakta. Apakah mereka menyembah makhluk kuburan itu karena akal? Tidak.
itu semata-mata karena percaya doang, bukan karena akal. Kenapa bisa demikian? Karena akal sudah dimatikan, akal sudah lumpuh. Maka apa yang diajarkan, apa yang disuapin, itulah yang masuk ke dalam mulut. Ini fakta, ini real. Hari ini kami menemukan Kristen menyembah orang yang keluar dari kubur, bukan karena orang Kristen itu bodoh, enggak, tapi karena akalnya sudah ditawan oleh sang pembinasa keji. Demikian, saya izin ibadah dulu. Oke, baik. Diambil Baik, alih saya dulu oleh tangkapin, Bang Zuma. silakan. Bang Zuma. Bang Zuma, gimana saya tangkapin? Sabar, woi. Bang Zuma, gimana saya tangkapin? Saya dulu tanggapi. Sebentar. Saudara yang mau menanggapi baru silakan, nanti saya ibadah dulu 15 Iya, menit. iya, Habis iya. itu Iya, kita Baik, lanjut. ya. Silakan. Bang Zuma, saya tunggu ya dengan topik Yo, bersama. yo. Oke, makasih. Siap. Sebentar dulu, Prai. Gantian dulu. Sebentar. Terakhir. Closing statement. Karena dia udah closing statement, saya pun closing statement. Nah, konteksnya ini adalah tahun 70 Masehi. Kenapa disebut pembinasa keji? Merujuk pada pasukan Romawi dengan standar atau panji-panji dewa mereka, penyembahan berhala mereka. Dan ketika mereka mengepung kota Yerusalem, mereka mendirikan panji-panjinya itu sebagai tanda bahwa Yerusalem akan ditaklukkan dengan simbol-simbol berhala mereka di sekitar area Yerusalem atau Bait Suci Tuhan. Nah, mengapa Yesus menggunakan ini ketika murid-murid bertanya dalam Matius 24 ayat 1? Saya baca dulu ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jadi dari Matius 24 ayat 3 ini ada dua pertanyaan murid-murid kepada Yesus. Yang pertama, kapan keruntuhan Yerusalem itu akan terjadi? Karena Yesus mengatakan semuanya akan diruntuhkan di ayat 2. Kemudian di ayat 3 ini, selain murid-murid bertanya tentang keruntuhan Yerusalem dan Bait Suci Yerusalem, mereka pun bertanya tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Nah, Yesus menggunakan simbol keruntuhan Bait Suci dengan keruntuhan kota Yerusalem sebagai perlambang bahwa seperti kejatuhan Yerusalem dan seperti keruntuhan Bait Suci, demikianlah pula keruntuhan dunia ini pada akhir yang akan datang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah makanya di dalam Matius 24 Yesus menggunakan pertanyaan, menjawab pertanyaan itu, dua pertanyaan itu, kapan keruntuhan Yerusalem dan kapan tanda kedatangan kesudahan dunia. Yesus menggunakan simbol keruntuhan Yerusalem itu di Matius 24. Kamu akan mendengar deru perang, kemudian bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa. Tetapi di ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9, kemudian akan kamu disiksa. Kemudian ayat 10, banyak orang akan murtad dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu muncul. Ayat 12, kemudian bertambah kedurhakaan. Kemudian ayat 13, ada janji Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan inilah tanda akhir kesudahan dunia. Di ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Yesus menggunakan keruntuhan Yerusalem sebagai tanda bahwa itulah seperti tanda keruntuhan Yerusalem, itulah tanda kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Saya kasih kesempatan ke Bang Billy dulu mungkin untuk menanggapi ini. Berbicara keruntuhan Yerusalem ini, Bang Billy. Monitor Bang Billy. Arom sama Sal Pasaribu monitor. Saya mau ibadah juga ini. Jadwal saya dengan Bang Zuma sama. Silakan teman-teman. Ada Ustadz Felix juga nih. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Ya, saya hanya menguatkan narasi dari Gurunda Zuma tadi, mengatakan bahwasanya ya akal manusia yang menuhankan sesama manusia itu sudah dimatikan oleh sang pemati akal. Nah, itu dia validasi dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu hatinya tidak berfungsi, maka secara otomatis akal tidak bisa berfungsi. Dalam Al-Quran dikatakan walahum qulubul la yafqahuna biha.
Orang kafir itu sama deh seperti kalian memiliki hati, tapi hati mereka mati, maka secara otomatis akal mereka tidak bisa berfungsi. Nah, bukti bahwa hati atau akal orang kafir itu tidak bisa berfungsi, biasanya nih orang yang bangkit dari kubur itu ditakuti sama masyarakat awam. Nah, ini orang Kristen, orang kafir, orang yang bangkit dari kubur justru dituhankan. Nah, ini yang perlu Anda ya tanggapi dulu. Narasi dari Bang Suma yang sangat krusial ini adalah akal kalian dimatikan oleh sang pemati akal. Nggak tahu siapa namanya, wallahualam siapa dia, tapi tentunya Anda tahu siapa yang mematikan akal Anda, siapa yang mengatakan bahwasanya oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan dalam Roma 14 pasal 9. Silahkan, itu yang Anda tanggapi teman-teman. Berhubung karena teman-teman kita ada yang sholat, Bang Zuma, Bang dosen sholat, ya silahkan Anda tanggapi, nanti saya tanggapi kalau memang mereka sudah memang sholat dulu. Silahkan teman-teman Kristen. Sebab sudah pernah kami debat ini, ya. Nah, tapi untuk Anda, ya, Anda mencoba bahwa kekristenan itu telah akalnya telah mati oleh dia yang bisa mematikan akal. Anda berkata itu, Anda kutip ke Alkitab, Anda kutip juga ke kitab Anda. Saya pikir Anda sedang memblender. Tapi saya mau bacakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat yang keempat untuk Anda, ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Jadi jelas Anda mencoba memakai tapi malah menuduh, padahal sebenarnya menurut Alkitab yang Anda tuduh, yang Anda pakai, maka Andalah sesungguhnya yang sedang dibutakan. Nah, perhatikan, saya Kristen Bible bertanggung jawab dengan semua narasi teks, semua di dalam kitab-kitab PB sudah diafirmasi itu adalah firman Allah. Nah, sekarang begini, Anda mencoba untuk membangun sebuah opini tapi pakai Bible, tapi Anda tidak konsisten kepada para penulis, tidak konsisten dengan kaidah ilmiah dalam penarasian, ya, bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ada kisah para rasul, lalu para rasul dan termasuk Paulus ada di kisah para rasul. Bang, itu linear semua. Bang, saya potong dulu, Bang. Sebentar. Izin saya potong dulu. 1 menit lagi. Sabar, itu linear semua. Artinya sabar. bahwa mereka konsisten dalam satu berita, konsisten dalam satu Injil, konsisten dalam satu pribadi. Tapi Anda mencoba mengarang-ngarang. Saya katakan Anda yang buta. Oke, itu dulu, makasih. Sabar. Ya, yang Anda harus tanggapi di sini, saudara Kristen, narasi daripada Bang Zuma tadi bahwasanya akal Anda dimatikan. Kenapa saya katakan akal dimatikan? Karena Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Nah, sementara manusia yang bangkit daripada kubur itu tidak ada satupun penjelasan daripada Elohim, bahkan dia sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini yang Anda harus tanggapi sebagaimana dalam Roma 14 pasal 9 tadi. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Ini yang Anda harus tanggapi. Jangan kemana-mana, kita fokus supaya penonton bisa mendapatkan edukasi daripada diskusi kita. Anda harus tanggapi tentang bangkitnya Yesus dari kubur yang Anda sembah itu. Di mana referensi, ya, di mana akal pikiran Anda sehingga Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Makanya kami katakan akal Anda mati. Karena apa? Oke. Anda menyembah manusia yang dibangkitkan. Baik. Dalam 1 Korintus 4, sabar. Dalam 1 Korintus 14 nomor 6, Yesus dibangkitkan dari kematian. Kemudian di data yang lain, Yesus menyembah Matius 4 nomor 10, sembahlah Allahku dan Allahmu, dia menyembah. Dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus juga menyembah. Dalam Wahyu 22 nomor 9, seluruh para nabi dan malaikat dan mereka yang percaya kepada kitab itu menyembah kepada Tuhan. Nah, sementara Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur.
Oke, Itu baik. yang Anda harus bantah. Tidak. Silakan. Oke, baik saya ya. Jadi saya tidak sedang berurusan dulu dengan Zuma. Saya tidak berurusan dengan Zuma, tapi saya mengutip tadi pernyataan Anda ya. Nah, kalau dengan Zuma nanti saya sendiri. Nah, jadi begini. Anda sedang menuduh bahwa kekristenan itu sedang buta akal. Entahkah karena kamu comot-comot ayat atau kamu membeo dari Zuma. Tapi sekali lagi Anda datang seperti orang yang tidak tahu apa-apa, mungkin seperti tidak terpelajar, lalu datang ke teks PB, datang ke perjanjian baru, lalu comot-comot ayat, lalu Anda menyerangnya, lalu Anda mengambil kesimpulan. Kebodohan apa ini? Kebodohan apa ini? Saya tantang Anda. Jangan bodoh kalau mau pakai di luar Alkitab. Sebab terlalu banyak ayat Alkitab mengatakan itu linier. Gantian dulu, terakhir. Oke ya, jadi jangan begitu. Sebentar Bang. Jangan begitu. Pakai Alkitab. Tak sanggupkah engkau menyerang kekristenan dengan kitabmu? Bang, saya menyerang. Mana kitabmu? Bawa kitabmu ke sini. Sebentar, Jangan pakai Alkitab. Sebab apa? Alkitab itu satu pengarang. Itu dari Allah melalui penulis. Itu satu tema. Ngerti enggak? Sebentar, Prai. Oke, thank you. Bang. Sabar dulu, Bang. Felix, boleh saya Sabar ganti? dulu teman-teman Kristen. Sabar. Saya menyuruh Anda untuk membantah narasi saya dengan data, bukan curhat, Pak. Saya memberikan kesempatan kepada Kristen, kepada Anda Kristen-Kristen yang ada di sini, membantah narasi saya dengan menggunakan data. Dan saya tidak comot-comot dan saya tidak menuduh. Buktikan data bahwa kekristenan itu palsu. Buktikan dari Alkitab. Coba. Sabar, Bibelmu sendiri, sabar. Buktikan datamu bahwa kekristenan itu adalah palsu, sesat. Datamu ya, data dari Alkitab. Dan itu harus terang. Yuk, saya tunggu. Bang, tadi saya mengangkat sebuah narasi tentang Roma 14 nomor 9. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Berarti syarat Tuhan kamu, sehingga dikatakan Tuhan harus mati dulu dan bangkit dulu dari kubur. Makanya saya sepakat dengan Gurunda Zuma tadi mengatakan bahwa kalian dimatikan akalnya oleh sang pemati akal. Siapa dia? Paulus lah yang penulis Roma 14 nomor 9 ini. Coba ini yang Anda harus bantah dengan menggunakan data. Kenapa Anda menyembah manusia yang dimatikan, manusia yang dibangkitkan dari kubur? Dan ini yang Anda harus bantah pakai data, bukan curhat. Oke, baik, saya tanggapin Anda. Saya dengar. Saya tanggapin Anda. Gantian dulu bicara. Perhatikan ya. Apa yang dimaksudkan di dalam gimana saya ya? Sebentar, gantian dulu, sebentar. Enggak, biar satu kali ini untuk kawan ini. Sebentar dulu, Prai. Oke. Dengarkan, baik. Jadi karena Bang Zuma mengutip Matius 24 ayat 15 ini, dan itu berdasarkan Daniel 11 ayat 31, banyak orang termasuk orang Yahudi pun ya, penganut Yahudi dan beberapa orang Kristen menganggap bahwa Daniel 11 ayat 31 ini adalah digenapi pada zaman Antiochus Epiphanes ketika dia mencemarkan bait suci dengan darah binatang haram. Nah, jadi Gak nyambung, Pak. Sebentar, Felix. Mau nyambung gak nyambung? Dengarkan dulu, Felix. Dengarkan dulu, Felix. Dengarkan dulu. Gantian. Sebentar. Penonton di bawah butuh edukasi, Bang. Dengarkan dulu, Felix. Mana ada diskusi nggak nyambung? Dengarkan dulu, Felix. Gantian, sebentar. Mau nyambung gak nyambung? Dengarkan baik-baik. Dengarkan, sebentar. Saya hanya kasih gantian kita bicara. Mau nyambung gak nyambung? Dengarkan. Nah, jadi ketika Yesus mengutip Matius Daniel 11 ayat 31 sebagai dasar Matius 24 ayat 15 ini sebagai amaran untuk orang Israel, apa artinya? Bahwa Daniel 11 ayat 31 belum digenapi pada zaman Antiochus Epiphanes. Artinya Yesus sedang mengatakan di masa depan, itulah yang tergenapi tahun 70. Ketika Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem, kemudian orang Kristen melihat itu kemudian lari ke pegunungan Pela, ke seberang sungai Yordan, ke seberang sungai Yordan. Kemudian mereka melihat, karena amaran inilah makanya orang Kristen selamat, tidak terbantai.
keluar dari Yerusalem, dari kota Yerusalem, dan lolos dari pembantaian Jenderal Titus. Dan semenjak itu orang-orang Yahudi diaspora ke seluruh dunia, dan sampai hari ini kota Yerusalem dan Bait Suci itu tergenapi oleh Lukas 21 ayat 24. Saya bacakan ayat 24. Dan mereka akan tewas. Sebentar, saya potong Bang ya. sebentar Felix, sebentar, gantian dulu. Terakhir. Masalahnya gini, penontonnya Bang Arom. Sebentar dulu. Masalahnya penontonnya Bang Arom ini rata-rata orang cerdas. Dengarkan Felix. Saya kan lagi menerangkan Matius 24:15. Jadi entah kau bilang pun nggak nyambung atau nyambung, itu urusanmu. Dengarkan. Nah, jadi Yesus pun menutup dalam Matius 24:15 mengenai nubuatan kota Yerusalem dan Bait Suci. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan itu tergenapi sekarang. Terima kasih Felix. Tuhan Yesus memberkati. Oke, gini Bang. Tadi kan saya hanya menyambung narasi dari Bang Gurunda Suma. Dan saya rasa penontonnya Bang Arom di bawah ini mereka cerdas semua. Masa kita mau menampilkan diskusi yang tidak baik, diskusi yang kusir kepada penonton-penonton Bang Arom yang cerdas-cerdas. Diskusi yang nggak nyambung itu membosankan Bang. Diskusi yang nggak nyambung itu tidak ada edukasi Bang. Di sini orang nonton di sini, mereka semua butuh edukasi. Ya, makanya saya tanya, melanjutkan daripada narasi Gurunda Zuma, bahwasanya akal kalian orang-orang kafir itu dimatikan oleh seorang ya yang mengatasnamakan dirinya seorang rasul, padahal tidak ada konfirmasi daripada Elohim, konfirmasi daripada Yesus tentang kerasulan rasul itu yang namanya Paulus. Nah, pertanyaan saya, pakai akal kalian. Makanya Gurunda Suma tadi mengatakan bahwasanya kalian mati akalnya. Kenapa? Orang atau esensi yang disembah itu adalah Maha Kuasa. Yang disembah itulah pencipta alam semesta. Mana ada ya manusia yang mati dituhankan, dibangkitkan, ya. Datanya di mana kalau Yesus dibangkitkan? Dalam 1 Korintus 14 nomor 6, Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, Anda menyembah dia padahal dia dibangkitkan, bangkit dari kubur. Itu yang Anda harus jawab, bukan curhat. Silakan Bang Karyana. Silakan Bang Karyana. Sedikit saya bicara, saya mau turun. Oke? Sebentar silakan Anda jelaskan kenapa Kristen menyembah manusia sudah saya jawab. Stop nih ya. Di Yohanes 5 ayat 21 ini ya, Bapa membangkitkan anak membangkitkan orang hidup nih. Ini konfirmasi ya. 21, sebab sama seperti Bapa, yaitu Elohim sang sumber, membangkitkan orang-orang mati, membangkitkan anaknya Yesus dan menghidupkannya. Demikian juga anaknya yaitu Yesus bisa menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Lo semua mati di neraka. Yang dikehendakinya itu Pak Jospan, Predika, Karyana, Arom mati. Thank you. Di neraka semua. Bang Karyana, pertanyaan saya, kenapa Kristen orang-orang kafir menyembah manusia yang bangkit dari kubur? Orang yang metong. Bapa membangkitkan anak membangkitkan manusia karena sudah ditebus. Saya kasih satu data bahwa ya definisi daripada Tuhan itu atau syarat menjadi Tuhan itu yang telah diterangkan dalam Bible kalian, 1 Korintus ya, 1 Timotius. Ini. Udah jelas kubacakan barusan. Felix, udah kubacakan barusan. Bapa membangkitkan anaknya Yesus. Yesus membangkitkan orang-orang mati. Udah paham? Kari ayam, diskusi itu nggak gitu, gantian orang ngomong. Enggak, dari tadi nol, enggak ada ngomongnya. Oke. Sabar Bang Karyana. Oke, Bang Karyana, Bang Karyani, ya. Kenapa kalian menyembah manusia yang bangkit dari kubur? Bahkan berarti dia metong kan, dia metong. Sementara persyaratan jadi Tuhan itu diterangkan dalam Bible kalian sendiri. Dalam 1 Timotius 6 pasal 15 sampai 16, Tuhan di atas Tuhan. Siapa dia? Dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Ya, bersemayam dalam terang, tak terhampiri, rupanya tidak bisa dilihat dan bahkan tidak ada satupun yang mampu melihat dia.
suaranya pun tidak bisa didengar. Syarat yang menjadi pertama adalah dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Tuhan itu tidak boleh takluk dengan maut, nggak bisa dihampiri oleh kematian, nggak boleh mati dia. Nah, makanya Bang Zuma tadi mengatakan kalian mati akalnya, dimatikan akalnya. Kenapa? Orang yang mati bahkan dibangkitkan dari kubur, itu yang kalian sembah. Kenapa kalian menyembah manusia yang dibangkitkan dari kubur? Itu yang Anda harus jelaskan kepada kami. Silakan Bang Pandi dilanjutkan sebentar. Gantian kita, saya mau ibadah juga Bang Pandi. Oke, baik. Udah jelas-jelas yang aku bilang tadi. Saya dengan siapa Bro. sekarang? Udah jelas predikal. Jospen, turunlah kita semua, percuma, capek. Gak ada gunanya. Udah aku bacakan, Bapa membangkitkan anak. Anak membangkitkan semua, menebus dosa manusia, diutus. Gak bakal Oke, ngerti. oke. Ayo kita turun sama-sama. Aku mau turun dulu. Ya, silakan Ibu Karyayam. Silakan Bang Zuma masuk. Iya, Oke, baik. Bang Zuma, siap. Silakan. boleh kita diskusi diatur aja, misalnya 3 menit supaya jangan Boleh. kepotong. Gimana? Boleh. Boleh ya? Oke, Ya. lebih kondusif ya supaya enak. Oke, temanya dibuat sesuai dengan yang tadi, lalu saya nanti bisa Silakan. ini. Sorry, saya masuk agak telat, jadi saya tidak dengar semua narasi abang. Sorry bang. Iya, ditanggapi aja Bang. Ya justru Saya- itu. Saya saya menanggapin apa? Saya tidak dengar semua. Iya. Saya ulang kalau gitu. Jadi Boleh. Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat. Indikasi penyesat ini duduk di tempat yang kudus. Jadi apabila kamu di sini murid Yesus, bukan Kristen. Kamu berarti Bani Israel. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, pembinasa keji artinya yang membinasakan manusia, baik dalam hidupnya di bumi maupun di kehidupan berikutnya. Pengikut Paulus, kenapa dikatakan dibinasakan oleh Paulus? Karena pengikutnya kelak akan diusir. Enyahlah daripadaku. Bayangkan saudaraku, ketika Yesus berkata kepada kaumnya, yang akan menjadi hakimmu nanti adalah Musa, bukan aku. Itu Yesus sampaikan tuh. Lalu kemudian orang-orang Kristen ini datang kepada siapa nanti? Ketika di persidangan di hadapan Qadir Rabbul Jalil, di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha adil. Kalian mau ikut ke Nabi Musa? Kalian bukan pengikutnya Nabi Musa. Kalian kepada Nabi Muhammad? Kalian bukan pengikutnya Nabi Muhammad. Satu-satunya kandidat yang bisa menyelamatkan kalian di hadapan Tuhan adalah kalian ke Yesus. Yesus, bukankah kami ketika di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Tapi apa kata Yesus? Oh maaf, sorry-lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyah daripadaku, pergi daripadaku. Kalian mau kemana kira-kira? Mau kemana lagi? Itulah yang disebutkan kalian dibinasakan. Dibinasakan oleh siapa? Dibinasakan oleh ajaran Paulus. Sehingga Yesus yang kalian sembah sekalipun tidak mengakui apa yang kalian lakukan terhadap dirinya. Itu yang perlu saudara pahami. Sebelum kejadian itu terjadi, sebelum kalian sampai kepada hari terakhir, maka segeralah kalian jangan masuk kelompok orang-orang yang diusir oleh Yesus. Kenapa ada yang diusir? Karena dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Pembinasa keji. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia duduk di tempat kudus. Jadi orang-orang terperdaya. Tidak mungkin dia membinasakan. Tidak mungkin dia menyesatkan. Sebab dia adalah rasul. Duduk di tempat suci, kalian tidak mungkin mengatakan, oh ini tidak mungkin membinasakan ini, karena dia duduk sebagai rasul. Justru karena dia di tempat kudus inilah dia gunakan untuk membinasakan manusia. Kalau dia duduk sebagai RT doang, sebagai Pak Camat, atau sebagai gubernur, atau presiden sekalipun, tidak akan ada yang mendudukkan dia sebagai penyampai firman. Tidak ada. Tetapi karena dia mengatakan dirinya rasul, maka apa yang muncul di benak kita? Oh, dia orang suci, dia penyampai firman Tuhan. Faktanya, mengantarkan manusia
ke dalam kebinasaan. Jadi sekali lagi saudaraku, bahwa ketika akal saudara dikebiri, akal tidak difungsikan lagi oleh karena pernyataan-pernyataan rasul kalian, maka itulah bukti bahwa yang dibinasakan oleh Paulus itu adalah Kristen itu sendiri.